Indonesia, selalu Nusantara dari Sabang sampai Maroko dan jangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kita senantiasa menyatakan perhatian kita, dan kita akan terus bergerak di dalam kasih yang berapi-api untuk mencapai tujuan yang begitu luar biasa. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu punya semangat yang tinggi, semangat yang berapi-api dalam menggapai tujuan kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Dan dari sini ayat ini ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Apa yang harus kita, tema kita adalah berapi-api dalam mencapai tujuan atau mimpi atau tujuan atau goal kita dalam kehidupan ini. Tentu setiap orang punya tujuan, punya goal, punya mimpi untuk jadi apa dia kelak. Dan biarlah setiap mimpi, setiap apa yang kita impikan itu kiranya Tuhan yang akan mewujudkannya, sehingga kita bisa berkata mimpiku telah menjadi kenyataan. Puji nama Tuhan. Dan sebagaimana firman Allah dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di sini pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa tetap berapi-api mencapai tujuan? Yang harus kita lakukan sehingga kita berapi-api mencapai tujuan, Roma 12 ayat 11 adalah yang pertama dikatakan, tetaplah rajin. Jangan lamban, jangan malas ya. Pemalas hanya akan menjadikan dirinya menjadi peminta-minta. Pemalas hanya menjadikan dirinya orang yang bodoh. Pemalas tidak akan mendapatkan yang terbaik. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan, janganlah kerajinanmu kendor, tapi tetaplah rajin. Orang rajin itu akan selalu mendapatkan yang terbaik. Katakan rajin belajar, dia akan mendapatkan kemampuan intelektual yang luar biasa. Rajin bekerja, dia akan setidak-tidaknya, kalau dia bekerja dia bawa arahan orang lain, bosnya akan senang kepada dia. Kalau dia rajin dalam dirinya sendiri untuk keberhasilan dirinya, itu dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan tetaplah rajin. Rajin berdoa, rajin baca firman Allah, rajin bekerja. Alkitab katakan kalau orang yang tidak bekerja nggak usah dia makan. Kalau bahkan Alkitab katakan belajarlah kepada semut. Semut itu sekalipun tidak ada pemimpinnya, tetapi dia menyediakan makanan pada saat-saat dia dapat bekerja. Sampai pada akhirnya musim dingin dia tidak bekerja, makanan telah tersedia dengan limpahnya. Dan orang-orang yang rajin juga demikian, mereka akan senantiasa punya kehidupan atau perbekalan yang
cukup. Nah, Alkitab mengatakan, tema kita katakan tadi dengan jelas bahwa berapi-api dalam mencapai tujuan. Saya tidak tahu tujuan hidup kita, keberhasilan kita, tujuan hidup ini. Allah telah menempatkan kita dalam Yesaya 43 ayat 7, setiap orang yang kupanggil ya untuk kemuliaanku, aku membentuknya dan menjadikannya. Jadi kita untuk dibuat kita menjadi alat kemuliaannya. Tujuan hidup kita bagi Allah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ini, kita perlu menjaga tujuan yang serasi dengan kehendak Allah, bukan tujuan yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itu sebabnya kita harus mencapainya dengan tetap berapi-api. Semangat kita tetap berapi-api, jiwa kita tetap kuat untuk mendapatkan segala yang terbaik. Yang kedua dikatakan, tetaplah roh kita menyala-nyala. Nah, ini artinya tidak ada kenal putus asa, tidak akan pernah menyerah, never give up, never surrender, tidak akan pernah menyerah. Ya, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang memampukan kita untuk bisa meraih yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Dan kita sebagai orang yang percaya ataupun orang-orang muda yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang memiliki fighting spirit yang begitu luar biasa, harus terus bersandar kepada Tuhan supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Karena roh yang menyala-nyala itu bukan karena kuat atau gagah kita. Roh yang menyala-nyala Tuhan berikan kepada kita karena Roh Kudusnya ditanamkan, tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi biarkan rohmu tetap menyala-nyala sehingga kita bisa berkata bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Itu menandakan kita, pengandalan diri kita, ketergantungan kita hanya kepada Tuhan. Untuk mencapai yang terbaik dalam hidup kita hanyalah Tuhan, hanyalah kekuatan Tuhan. Dan itu tidak bisa diragukan dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, dan selalulah hidup bersama dengan Tuhan. Dan roh kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Bangun hubunganmu, bangun doamu di hadapan Tuhan, dan jangan lupa untuk terus memperkatakan firman Allah. Doa dan firman jangan pernah Anda pisahkan, karena doa dan firman akan membuat Anda buat nyala-nyala dalam Tuhan. Doa membuat hadirat Anda, hadirat Allah Anda rasakan, dan kemudian di dalam doa itu kan ada pujian, penyembahan, rasa kekaguman kita kepada Tuhan, rasa syukur kita, raja, macam-macam lah di situ, dan permohonan-permohonan yang akan kita naikkan demi mencapai apa yang kita impikan. Dan di situ dalam firman kita akan dimotivasi, diberi kekuatan dari firman Allah itu, sehingga kerangka berpikir kita bukan lagi kerangka berpikir cara dunia, tapi kerangka berpikir kita adalah cara Tuhan, bahwa Tuhan yang membawa keberhasilan kepada diri kita. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, berapi-api dalam mencapai tujuan, mimpi, masa depan atau goal itu, tetaplah melayani Tuhan. Mengapa tadi saya katakan di atas, perlunya tujuan kita itu selaras dengan Tuhan, supaya kita bisa terus melayani Tuhan. Kenapa orang begitu sibuk, udah mencapai titik puncak pun dia tidak bisa melayani Tuhan? Karena dia tidak selaras antara tujuannya dengan tujuan Tuhan, sehingga dia mati-matian dalam pekerjaannya, dan setelah mati nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita selaras, kita diberkati Tuhan melalui apa yang kita mimpikan diwujudkan oleh Tuhan, dan kita tetap bisa harmoni dengan Dia, kita tetap bisa mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan tetap roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, dan kita tetap menunjukkan bahwa kita tetap menjadi hamba Tuhan. Kita tetap menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa, sekalipun kita telah mencapai titik yang tertinggi dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan, biarlah kita
memiliki roh yang menyala-nyala dalam atau berapi-api di dalam mencapai tujuan kita atau mimpi kita. Bukan karena kuat atau gagah, tapi kata roh, kata Tuhan. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah mimpimu dan mimpi saya itu kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan yakin dan percayalah Tuhan yang akan menolong kita meraih yang terbaik dalam hidup ini. Dan engkau serasikan dengan tujuan ilahi dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah tersesat. Dia ketika memberkati engkau, engkau tidak akan pernah sombong. Engkau tidak akan pernah tinggi hati. Kalau yang terbaik engkau terima dari Tuhan, engkau akan tetap rendah hati. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah. Demikianlah segala kebaikan Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan datang kepada orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang berapi-api, yang tetap rajin, tetap rohnya menyala-nyala dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan semoga Tuhan yang baik itu akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya di pagi ini. Dan roh yang menyala-nyala itu ketika kita melayani saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan dengan baik, kita layani apapun dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau dengan apapun. Dan kalau Anda ingin berdonasi, mari donasikan seberapa pun yang Anda tergerak untuk mendonasikan, karena Anda peduli terhadap Tapanuli Utara yang sedang berduka. Kenapa saya batasi dalam 3 daerah ini? Karena nggak mungkin ya dalam semua. Jadi ada saudara-saudara kita yang ada di Sumbar, yang ada di Aceh, dan yang ada di Stal. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita berdoa supaya Indonesia tetap mengalami berkat di tahun 2026 dengan paradigma baru dari firman Allah. Kita yakin bahwa di balik semua situasi yang tidak menyenangkan mungkin, tapi justru di situ Allah menyatakan kebaikan, kemurahan, dan pertolongannya. Karena kita mau mencapai tujuan kita dengan berapi-api, karena kita mau tetap dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki roh yang berapi-api untuk mencapai tujuan, tapi tetap selaras dengan kehendak-Mu, dengan kemauan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat dengan tangan yang diarahkan kepadamu. Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus engkau sampai saat ini mampu menumpangkan tangan asuh mereka. Dan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar. Hancurkan dengan kuasa, dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus Kristus. Total kesembuhan mereka. Terima kasih. Dan mereka yang mengalami kepedihan, petaka, masalah, dan macam-macam yang mereka hadapi, Tuhan datanglah kepada mereka, hiburkanlah mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap mampu melewati masa-masa sulit mereka karena kebaikan Tuhan, karena kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat jalan keluar yang Kau berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, aktivitas kita tetap dalam terang firman Allah. Dan saya mau katakan kepada kita, biar kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam mencapai tujuan kita. Mantap, mantap, mantap.